Pak Antoni, kalau dari kacamata Anda sendiri begitu ya, sebetulnya pasar saham kita saat ini seperti apa sih Pak kondisinya? Artinya mungkin kalau dari sisi daya tarik di tengah, kalau kita lihat Bank Indonesia sudah memangkas suku bunganya sebanyak 4 kali, tapi kita masih sama-sama menantikan seperti apa langkah The Fed ya. Karena kalau kita lihat tadi, The Fed sendiri untuk memangkas suku bunganya memang harus berhati-hati begitu ya, di tengah adanya peluang inflasi, yang mana kalau kita lihat tenaga kerja juga secara data cukup menurun begitu ya. Bagaimana Anda melihat pasar saham kita untuk saat ini? Ya, makasih pertanyaannya Sinta. Pasar saham kita saya rasa, saya bicara data saja ya. IHSG kan memang sudah hampir 8.000, sedikit lagi 8.000. Tapi seperti ada dua bagian di saham kita. Jadi ada IHSG yang hampir 8.000, namun LQ45, indeks saham 45 saham terbesar di Indonesia masih minus 1% year to date as per yesterday ya, sampai kemarin. Jadi sebenarnya memang pasar saham kita cukup menarik, jadi ada mungkin saham-saham tertentu yang sudah naik banyak dengan story-storynya dan katalis-katalisnya, namun juga saham-saham fundamental lainnya banyak yang masih stuck sebenarnya belum kemana-mana. Jadi menarik memang kalau The Fed dan Bank Sentral kita akan melakukan gerakan-gerakan selanjutnya, pastinya akan menarik buat pasar saham kita. Baik, jadi untuk prospek investasi di pasar modal nih ke depannya akan cukup menarik ya di tengah penantian The Fed yang memberikan sinyal memangkas suku bunganya. Menurut saya cukup menarik, karena intinya kita akan memasuki rate easing cycle. Baik, tapi kalau dari kacamata Anda sendiri melihat begitu ya, peluang The Fed untuk memangkas suku bunganya seperti apa di tahun 2025 ini? Karena kalau kita lihat di tahun 2024 begitu di akhir tahun, The Fed ini memberikan sinyal akan melakukan pemangkasan suku bunga sebanyak 2 kali. Tapi sampai dengan semester kedua di tahun 2025 ini, The Fed belum juga mengambil langkah untuk memangkas suku bunganya. Anda sendiri melihatnya di sisa tahun 2025 ini, kapan The Fed akan memangkas suku bunganya atau seberapa banyak? Ya, memang saya mengerti dilema yang dihadapi oleh Powell, The Fed Powell ya, karena memang di satu sisi ekonominya ada risiko pelemahan di Amerika, tapi di sisi lain inflasi itu memang karena tarif yang dikenakan oleh Presiden Trump, inflasi otomatis akan bergerak naik. Jadi dia seolah-olah terjepit di tengah-tengah sekarang ini, dan kita tahu mandatnya The Fed di Amerika adalah dual mandate, memang harus menjaga inflasi dan sekaligus memboost ekonomi di mereka. Namun sekarang kalau kita bicara data, market itu ekspektasinya sekarang hingga akhir tahun ya, ada 2 kali pemangkasan suku bunga dari The Fed, sebanyak masing-masing 25 ya. Jadi sekiranya dari pembicaraan The Fed yang terakhir, bulan September kemungkinan adalah cut yang pertama, kemudian mungkin dilanjutkan based on market expectation ya, itu di bulan Desember. Di bulan Desember ya, jadi The Fed diperkirakan atau diproyeksikan akan memangkas suku bunganya sebanyak 2 kali ya di sisa tahun 2025 ini. Lalu dengan Bank Indonesia sendiri begitu ya, kita lihat Bank Indonesia sudah mengambil langkah yang boleh dikatakan cukup berani dengan memangkas suku bunganya sebanyak 4 kali, dan ternyata juga kalau kita lihat secara inflow ini sudah terjadi capital inflow di pasar kita begitu ya. Anda sendiri melihatnya untuk Bank Indonesia apakah ada urgensi untuk kembali memangkas suku bunganya atau sebetulnya 4 kali di tahun 2025 ini sudah cukup bagi Bank Indonesia? Buat saya sebagai pelaku pasar, saya melihat pandangan Bank Indonesia ya yang secara proaktif ya, kita bisa bilang proaktif karena The Fed belum melakukan apa-apa, tapi Bank Indonesia sudah mendahului. Dan saya kira dolar rupiah kita sekarang cukup stabil, meskipun kita termasuk salah satu mata uang yang lemah ya dibandingkan dengan regional. Tapi setelah Bank Indonesia melakukan cut, kelihatannya rupiah kita cukup stabil-stabil saja, malah itu akan membantu eksportir kita. Dalam hal ini saya kira akan tepat mungkin kalau kita proyeksikan mungkin Bank Indonesia akan terus melakukan pemangkasan suku bunga. Karena dibandingkan kalau dilihat antara risk reward ya, risiko dengan reward yang bisa didapatkan dengan pemangkasan suku bunga yang notabene akan membuat ekonomi kita bisa bergulir lebih baik, itu kelihatannya rewardnya lebih banyak daripada downside-nya gitu menurut saya. Baik, lalu membahas mengenai capital inflow yang terjadi saat ini ya, sebetulnya apakah inflow artinya dana asing yang masuk ke Indonesia ini masih akan terus berlanjut mungkin sampai dengan pekan depan, atau ini sifatnya hanya sementara saja di pekan ini saja seiring dengan kalau kita lihat ada sentimen-sentimen MSCI, lalu juga sentimen Bank Indonesia yang memangkas suku bunganya, lalu juga mungkin secara fundamental pasar saham kita boleh dikatakan cukup menarik di mata investor asing. Seperti apa Anda melihat ini? Ya, inflow so far year to date kan untuk pasar saham sedikit di bawah negatif ya, kalau saham kita minus 3 billion US dollar, di bawah itu sedikit. Lalu untuk SBN kita
inflow kurang lebih 4 billion US dollar. Jadi net-net masih ada terjadi inflow memang. Saya kira tren ini mungkin akan berlangsung terus, terutama di pembelian SBN kita. Karena bonds kita cukup menarik secara yield dibandingkan dengan yield yang di-provide oleh bonds dari negara-negara lainnya di regional. Lalu tapi untuk saham, saya kira yang kita harapkan ya, memang dengan adanya easing cycle ini, the Fed juga akan melakukan gerakan. Mudah-mudahan outflow yang selama ini terjadi di pasar saham akan berbalik menjadi inflow. Paling tiga akan menstabilkan. Mungkin kalau kita harapkan complete minus 3 billion menjadi nol atau malah menjadi positif, mungkin agak sulit. Tapi yang kita harapkan yang tadinya net outflow bisa berkurang, paling nggak menjadi zero untuk pasar saham. Nah di situ kita bisa harapkan bahwa dan berikutnya LQ45 pun nggak hanya IHSG bisa bergerak naik. Harapannya bisa terkerek naik begitu ya, ke arah zona positif. Baik, membahas mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di kuartal kedua berada di 5,12%, di kuartal pertama berada di 4,8%. Nah kalau dari pasar modal sendiri begitu ya, ini sebetulnya ada kekhawatiran tidak sih terjadi perlambatan ekonomi di kuartal ketiga di tahun 2025. Karena sebetulnya kalau kita bicara mengenai komponen pertumbuhan ekonomi kan ada konsumsi rumah tangga begitu ya. Kita bisa saksikan sendiri sebetulnya daya beli masyarakat sekarang boleh katakan sedang tidak baik-baik saja. Tapi ada investasi yang dikabarkan meningkat begitu. Nah, tapi untuk di kuartal ketiga sendiri Anda melihat apakah ada kekhawatiran-kekhawatiran terkait dengan perlambatan ekonomi? Kalau kita lihat memang GDP growth di kuartal kedua ya, tapi first of all GDP growth itu kan lagging indicator ya. Jadi suatu indikator yang in the past gitu. Kalau kita pelaku pasar modal harus selalu melihat ke depan. Jadi pertanyaannya tepat, kuartal ketiga, kuartal keempat juga lah ya yang lebih baik. Saya kira harusnya pertumbuhan kita di kuartal ketiga dan kuartal keempat, karena terutama kelihatannya pemerintah sudah kuat aware ya bahwa this economy needs booster lah dari the government spending dan sebagainya. Dan kelihatannya teman-teman di Danantara juga akan aktif terlibat dalam memboost growth di negara kita ini. Nah, kita juga bisa lihat dari indikator lain, contohnya kita perhatikan M2 growth kita di bulan Juni-Juli itu merangkak naik ke 6,5%. Selama ini memang rendah-rendah, kita harapkan kalau suatu saat yang namanya likuiditas sudah balik, harusnya bisa double digit M2 growth kita ya. M2 growth itu kan melambangkan likuiditas yang terjadi di pasar. Likuiditas ini bisa mengalir kemana? Kalau banyak dana di masyarakat, ujung-ujungnya akan mudah-mudahan terjadi konsumsi yang lebih baik, investment yang lebih baik, dan juga tentu saja pasar modal akan diuntungkan dengan adanya hal ini. Jadi yes, jawabannya sih kalau kami melihat harusnya kuartal ketiga akan lebih baik dari kuartal kedua dan kuartal keempat akan lebih baik dari kuartal ketiga.